Setelah puluhan purnama selalu memasak hati sapi untuk ibu mertuaku, kali ini aku ingin membuat sesuatu yang beda untuk memanjakan ibu mertuaku tercinta. Ada pepatah yang mengatakan, sudah dikasih hati tapi minta jantung. Tapi sepertinya kali ini pepatahnya akan berubah menjadi sudah terbiasa dikasih hati, sekarang malah dikasih paru-paru. Ceritanya aku sudah lelah mengelilingi pasar 10 kali putaran, tapi ternyata aku tidak menemukan hati sapi. Untuk menghibur kakiku yang merasa lelah, tiba-tiba aja ibu Haji Daging menyodori aku paru-paru sapi ini. Karena bentuknya sangat unik dan lucu, akhirnya dia aku bawa pulang untuk kumasak menjadi sebuah hidangan. Proses pertama tadi, paru-paru sapinya direbus dengan air mendidih. Kemudian di sini aku membuat garis-garis. Aku baluri dengan bumbu-bubuk ke seluruh bagian paru-paru sapi ini sampai ke lipatan-lipatannya. Bumbu bubuk ini berwarna kuning dan rasanya sangat-sangat gurih. Lanjut kemudian aku kukus selama kurang lebih 1,5 jam. Setelah dikukus sampai lumayan lama, proses selanjutnya adalah memotong-motong paru sapi ini menggunakan gunting. Karena di awal tadi aku sudah membuat garis-garis yang sangat rapi, jadi saat sekarang aku harus memotongnya, aku bisa memotong dengan sangat-sangat mudah. Selesai dipotong tipis melebar, kemudian paru sapinya langsung aja aku goreng ke dalam minyak panas yang sudah dikompori sampai lama. Biarkan sampai paru-paru sapi ini mengembang sempurna dan mengering sampai kuning kecoklatan. Lanjut kita sisihkan untuk ditiriskan. Kemudian di sini aku tumis irisan bawang merah. Aku tambahkan juga bumbu aromatik terdiri dari serai, daun jeruk, lengkuas dan juga jahe. Setelah bumbu ditumis sampai kecoklatan, lanjut aku tambahkan air dan aku masukkan beberapa potong tetelan sapi. Kita biarkan sampai mendidih. Kemudian di sini aku masukkan susu cair. Aku didihkan kembali dan langsung aku masukkan juga potongan daun bawang. Karena ibu mertuaku sangat suka ngemil, jadi hari ini aku berencana ingin membuat cemilan yang terbuat dari tepung. Tepung aku tuang ke dalam pan, disusul dengan perasa dan juga daun bawang yang sudah diiris-iris. Lanjut aku masukkan bumbu-bumbu lainnya, kemudian aku tambahkan dengan air dan aku aduk-aduk hingga merata. Setelah tepung dan air bercampur menjadi satu, lanjut aku masak sampai menggumpal menjadi adonan seperti ini. Oke, proses selanjutnya di sini aku akan menuangkan sebungkus tepung tapioka. Kemudian aku aduk-aduk lagi. Di sini aku aduk-aduk menggunakan spatula karena tadi adonannya masih panas. Setelah adonan merata, di sini lanjut aku siapkan telenan dari kayu dan aku lumuri dengan sedikit tepung kering. Aku ambil sedikit adonan tadi dan kemudian aku giles-giles seperti ini sampai berbentuk memanjang. Giles-giles semua adonan sampai berbentuk memanjang sempurna. Kemudian di sini aku didihkan air dan aku tambahkan dengan sedikit minyak goreng. Lanjut aku memotong adonan yang tadi berbentuk panjang-panjang. Adonan aci berbentuk panjang tadi dipotong-potong pendek-pendek aja seperti ini. Nah, ini namanya citong aci potong. Cara memasaknya cukup mudah, seperti saat kita akan merebus cilok, yaitu kita masak sampai mendidih dan mengapung dengan sempurna. Kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Untuk bumbu kuahnya di sini aku tumis bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Tumis sampai aromanya harum dan gak lupa dimasukkan juga dengan daun jeruk dan tambahkan air. Tambahkan air sesuai selera. Kemudian di sini aku aduk-aduk supaya merata. Disusul kemudian aku masukkan bubuk keju asin. Lanjut masukkan 300 ml susu segar cair dan tambahkan juga bubuk asam manis seperti ini. Jangan lupa dicek rasa ya supaya hasilnya matang paripurna. Terakhir masukkan juga irisan daun bawang supaya nambah gurih dan nikmat. Sajikan cilok potong bersama dengan kuah dan paru-paru goreng dengan kuah coto.